Sahabat Jempol dimanapun Anda berada, jumpa kembali bersama saya di channel jempolindo.id. Salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdoa semoga sahabat Jempol semuanya diberikan kemudahan dalam mencari rezeki, diberikan juga barokah umur. Sahabat Jempol, kita tentu sudah seringkali mendengar bahwa pemilu adalah ajang demokratis untuk memilih pemimpin. Sebentar lagi pada tahun 2024 kita akan juga melaksanakan memilih pemimpin secara konstitusional seperti yang diajarkan dalam ajaran-ajaran demokrasi. Demokrasi adalah pemimpin oleh rakyat, untuk rakyat, dan dari rakyat. Seperti apa sebetulnya pemimpin yang kita kehendaki, yang itu dipilih dalam setiap ajang 5 tahunan? Apakah sekedar ajang 5 tahunan itu sekedar seremonial belaka, atau memang sudah patut kita jadikan sebagai ajang untuk memilih pemimpin yang tepat? Sampai hari ini tentu kita sebagai orang Jawa, sebagai orang Indonesia juga, bahwa sering juga mendengar Satrio Piningit. Karena apa? Karena sebetulnya ada kehausan terhadap hadirnya seorang pemimpin yang sungguh-sungguh memikirkan kepentingan rakyat, seperti asas demokrasi itu sendiri, yakni dari, untuk, dan oleh rakyat. Lalu pemimpinan seperti apa yang sebetulnya kita kehendaki? Baiklah, barangkali tak salah kalau kita menjadikan suri tauladan guru-guru besar kita, pahlawan-pahlawan bangsa kita, untuk kita jadikan panutan. Seorang sosok bernama Agus Salim. Dalam bukunya yang berjudul Haji Agus Salim Memimpin Adalah Menderita, Prisma nomor 8, Agustus tahun 1977, Muhammad Rum mengutip pernyataan Agus Salim, "Leiden is lijden," memimpin adalah menderita. Sesungguhnya begitulah bunyi pepatah kuno Belanda. Rum mengutip pepatah Belanda tersebut bukan tanpa alasan, namun ada suatu bentuk hubungan kausalitas yang sangat kuat antara kepemimpinan dan penderitaan itu sendiri. Dalam tulisannya, Rum mencoba menggambarkan betapa zuhudnya laku hidup seorang Agus Salim. Siapa sebetulnya Agus Salim itu? Beliau adalah sosok yang mempunyai pemikiran yang cerdas, orator yang ulung, penulis yang tajam, wartawan yang luar biasa yang masih tetap patuh pada kode etik jurnalistik, diplomat yang ulung, dan banyak lagi kelebihan-kelebihan Agus Salim. Tetapi di antara kelebihannya itu ternyata hidupnya merupakan dia menjalankan kezuhudan. Bagi Rum, kehidupan seorang Agus Salim di luar dari apa yang kita bayangkan bersama sebagai seorang tokoh berpengaruh, hidup berpindah-pindah dari satu kontrakan ke kontrakan lain sudah menjadi kebiasaannya. Tak jarang ketika hujan datang, atap rumah kontrakannya pun bocor. Bersama anak-anaknya, Agus Salim menampung air hujan dalam baskom yang kemudian digunakan untuk main kapal-kapalan anak-anaknya. Kemelaratan diupayakan tetap dihiasi dengan kegembiraan. Begitulah cara bagi seorang Agus Salim mengajarkan arti kesederhanaan kepada anak-anaknya. Kisah Agus Salim tersebut terdengar begitu romantik dan nyaris utopis. Kisah Agus Salim jadi terdengar seperti seorang pertapa atau orang suci yang sudah selesai dengan perkara-perkara yang bersifat duniawi. Terdengar seperti kisah dongeng ataupun pewayangan. Namun sayangnya semua kisah tersebut benar-benar ada dan dijalankan oleh Agus Salim. Dalam konsepnya yang ideal, pemimpin seringkali tampil heroik, berwibawa, dan tidak mengenal rasa takut. Pemimpin yang seringkali digambarkan sebagai juru selamat yang akan menyelamatkan rakyatnya dari kesengsaraan dan penderitaan. Terkadang juga terdengar klinik, seperti juga mampu menyembuhkan penyakit. Mitologi terkait Ksatrio Piningit yang sudah saya sebut tadi adalah salah satu kisah kepemimpinan yang dimitoskan. Tentu saja imaji yang terbangun dalam angan-angan rakyat bisa saja berbeda-beda, tapi satu kesamanya yang jelas, semuanya menggambarkan sosok sempurna dan hampir adi manusia. Indonesia sebagai negara yang menganut retorika demokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, sejatinya harus menjadikan diktum tersebut sebagai prinsip yang elementer dalam bernegara. Dalam konteks ini, para pemimpin yang akan mengisi kursi di pemerintahan selaku pejabat yang memangku jabatan dan fungsinya sebagai penyelenggara negara haruslah melewati mekanisme yang konstitusional terlebih dahulu, yakni dipilih melalui jalur pemilihan umum. Mekanisme yang ditempuh idealnya tentu saja harus dapat berlangsung secara jujur dan adil.
Pemimpin yang lahir dari cara-cara yang demokratis diharapkan mampu membaca dan menyuarakan dengan fasih setiap kehendak rakyat yang memberi mandat kepadanya. Mandat yang lahir dari rahim rakyat adalah amanat yang harus diterima sebagai suatu yang sakral dan suci. Hanya dengan cara menanam konsep dan keyakinan yang demikianlah cita-cita untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dapat terwujud. Melalui rincian gaji dan tunjangan anggota DPR RI misalnya yang telah diatur dalam surat edaran Sekjen DPR RI, kita dapat melihat bahwasanya para pemimpin kita sangat dijamin hidup dan penghidupannya. Dari tunjangan besar sampai fasilitas kredit mobil ditanggung oleh negara. Begitupun dengan presiden dan jajaran menterinya. Uang rakyat yang dipergunakan untuk menjamin kehidupan para pejabat kita semata-mata dianggarkan dengan harapan para pemimpin kita tak lagi memikirkan masalah-masalah yang sifatnya duniawi dan badania semata, physically saja. Persoalan apakah uang sekolah anak belum terbayar, besok mau makan apa, listrik belum terbayar, bukanlah hal yang perlu dipusingkan lagi sebagai sebuah masalah, sehingga kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat dapat direalisasikan. Para pemimpin benar-benar fokus memang memikirkan untuk rakyat, karena segala sesuatu fasilitas hidupnya sudah dipenuhi dari uang rakyat. Baiklah, Abraham Maslow dalam bukunya The Theory of Human Motivation menjelaskan sebuah teori psikologi yang dikenal sebagai hierarki kebutuhan Maslow atau yang sering dikenal sebagai piramida Maslow. Dalam teorinya, Maslow mencoba menjelaskan bahwa kebutuhan-kebutuhan di tingkat rendah harus terpenuhi atau paling tidak cukup terpenuhi terlebih dahulu sebelum kebutuhan-kebutuhan di tingkat terlebih tinggi dapat terpenuhi. Kebutuhan di tingkat terendah adalah kebutuhan fisiologis, psikologis need. Artinya merupakan kebutuhan untuk mempertahankan hidup manusia secara fisik. Kebutuhan-kebutuhan itu seperti kebutuhan sandang, pangan, papan. Setelah kebutuhan dasar terpenuhi, kebutuhan selanjutnya yang harus terpenuhi ialah kebutuhan akan rasa aman, safety, security needs, kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang, social needs, kebutuhan akan penghargaan, esteem needs, dan kebutuhan akan aktualisasi diri, self actualization needs. Pada perkembangannya, 5 peringkat kebutuhan itu diperluas lagi menjadi 7 peringkat lewat penambahan 2 kebutuhan lagi pada B needs, yakni kebutuhan estetis, aesthetic needs, dan kebutuhan cognitive needs di bawah kebutuhan aktualisasi diri. Namun piramida itu belum berakhir. Di titik puncak, Maslow menempatkan posisi yang bersifat transendental. Posisi transendental adalah posisi ketika seorang telah selesai dengan dirinya sendiri. Telah selesai dengan diri sendiri maksudnya ialah posisi ini manusia tidak lagi memperhatikan kebutuhan kenikmatan badania atau duniawi dalam memandang kehidupan. Dia menjelma menjadi seorang yang mengisi kehidupannya dengan kebajikan, memberikan pencerahan dan menolong sesama makhluk hidup lainnya bila dilanda suatu persoalan. Dia dipandang seolah sebagai seorang pertapa ataupun seorang begawan. Agus Salim mungkin menjadi satu dari sekian tokoh yang dapat menjadi pengecualian dalam keberlakuan teori itu. Teori piramida Maslow seolah tidak mampu menjelaskan fenomena yang ada pada diri Agus Salim. Namun laku hidup beliau yang sederhana dan telah merasa cukup pada dunia perlu untuk diteladani oleh kita bersama. Siap menjadi pemimpin berarti kita telah siap untuk menderita. Menderita yang sifatnya fisik maupun batin. Menjadi pemimpin siap menerima semua pendapat, mulai dari yang baik dan membangun hingga pada pendapat yang pahit, yang hanya bisa disimpan di dalam hati. Sahabat jempol, semoga kali ini dan apa yang saya sampaikan tadi bisa menjadi renungan kita bersama untuk menjadi barometer bagaimana caranya memilih pemimpin, sosok yang seperti apa yang kita kehendaki bersama, sehingga kemudian bisa mengantarkan harapan-harapan rakyat, bisa melindungi rakyat, bisa mengayomi rakyat, dan menjadi jawaban-jawaban dari persoalan penderitaan rakyat. Sekali lagi, memimpin adalah jalan untuk menderita. Sahabat jempol semuanya, semoga pertemuan kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!